Kisah Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah tidak berhenti begitu saja meski terjadi pemberontakan. Keduanya tetap menyeru kepada agama Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa yang saat itu akan masuk ke kawasan Kanaan mendapatkan penolakan. Mereka akhirnya menuju suatu daerah hingga sampai di Gunung Hor, di kawasan perbatasan Edom. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Harun alaihi salam part 1, yang begitu menarik untuk dipelajari. Nabi Harun AS, sang juru bicara dan kesetiaannya yang diteladani oleh Nabi Musa AS. Kisah Nabi Harun, pernahkah sahabat semua mendengar kisah inspiratif Islami dari seorang Nabi Harun alaihi salam? Iya, tepat sekali. Nabi Harun yang masuk dalam daftar 25 Nabi dan Rasul ini, adalah saudara Nabi Musa. Nabi Harun AS memiliki suri tauladan yang dapat diambil untuk mendidik si buah hati ataupun siswa-siswinya. Sahabat semua mungkin penasaran seperti apa kisah inspiratif yang datang dari orang hebat dan sungguh mulia ini. Nabi Harun AS dan Nabi Musa AS keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini karena saudara-saudara, akan tetapi diasuh oleh ibu yang beda. Nasab Nabi Harun dan Nabi Musa. Kisah Nabi Harun AS dan Nabi Musa AS dakwahnya dimulai dengan menumbuhkan Bani Israel menyembah Allah SWT. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nabi Harun adalah Muhammad al-Wasfi disebutkan dalam Tarikh al-Anbiya, wa ar-Rusul wa al-Irtibat az-Zamani wa al-Aqoidi. Kita tahu bahwasanya Nabi Harun adalah putra dari Imran ibn Kuhat ibn Lawi ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Sedangkan Ibn Harun adalah Yukabid, saudara perempuan Kuhat dan bibi dari Imran sendiri. Dari Imran Yukabid melahirkan 3 orang anak, yakni 1 perempuan yang bernama Maryam, dan 2 laki-laki yang bernama Harun dan Musa. Lawi merupakan saudara satu ayah dari Nabi Yusuf AS. Lawi bersama saudara-saudaranya yang lain, serta keluarga masing-masing bersama Nabi Yakub diajak pindah oleh Nabi Yusuf dari Madian ke Mesir. Keluarga besar Nabi Yakub itulah generasi pertama Bani Israel yang menetap di Mesir. Mereka berkembang dengan cepat, bekerja dengan giat dalam bidang pertanian dan peternakan sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketakutan bangsa Mesir. Kelahiran Nabi Musa AS. Suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Raja Fir'aun. Menurut perhitungannya akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun terkejut mendengar informasi itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa AS dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki Yukabat dan Imran panik. Jika tak disembunyikan anak itu pastilah akan terbunuh oleh pesuruh Firaun.
Yokabat tak rela bayi itu sampai terbunuh karena atas kecintaan dan kasih sayangnya pada anak sendiri. Akan tetapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga akan ketahuan oleh pesuruh Firaun. Allah SWT memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa AS tersebut dengan membuat peti tahan air lalu dihanyutkan Nabi Musa di dalam peti di Sungai Nil. Kakak Nabi Musa AS diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Nabi Musa ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Firaun. Kemudian peti dibuka setelah tahu isinya adalah bayi mereka bawa ke hadapan ibu mereka yakni istri Firaun yang bernama Asyah. Istri Firaun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak, maka diungkapkan niatnya itu kepada Firaun. Pada awalnya Firaun tak setuju, namun atas bujuk dan rayuan manisnya sang istrinya itu akhirnya setuju. Asyah pun segera dicari inang pengasuh yang menyusui Nabi Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok, Nabi Musa tak mau menyedot inang-inang tersebut. Kakak Nabi Musa yang mengetahui kejadian itu, langsung datang dan menawarkan ibunya untuk menjadi inang, dengan pura-pura tidak mengenal Nabi Musa. Karena ibunya sendiri yang menyusuinya akhirnya Nabi Musa pun mau. Yokabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Setelah lepas dari menyusu Nabi Musa dikembalikan ke istana, kemudian ia didik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Firaun mengendarai kendaraan Firaun sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Firaun. Namun setelah Musa dewasa Allah SWT pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Nabi Musa AS meninggalkan istana. Ketika Nabi Musa AS berjalan-jalan di kota, ia melihat orang Qibti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang Nabi Musa AS membela orang Israel. Orang Qibti tidak mau diajak damai. Nabi Musa AS menjadi marah kemudian orang itu langsung dipukulnya. Sekali tempeleng orang tersebut mati. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Dan dia, Musa, masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Firaun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia, setan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan." Dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia, Allah, mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Qasas 15-17. Nabi Musa AS gelisah, ia khawatir ada seseorang yang melihat perbuatannya kemarin yakni membunuh orang Mesir pengikut Firaun. Sementara petugas kerajaan terus mencari-cari siapa sebenarnya pembunuh yang tak ketahuan rimbanya itu. Keesokan harinya Nabi Musa AS pergi ke kota lagi. Kebetulan saat itu ia melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin sedang berkelahi dengan orang Qibti dan pada akhirnya membunuh orang Qibti tersebut. Sesudah membunuh orang Qibti, orang Israel itu meminta tolong kepada pengikut Firaun dan minta agar ia dibela. Menyaksikan salah satu kaumnya yang suka berkelahi dan mau menang sendiri itu,
Nabi Musa AS menjadi marah. Bergegas mendatangkan orang Israel yang sedang minta bantuan prajurit Firaun. Ada seorang saksi mata yang melihat kejadian itu. Nabi Musa AS dilaporkan kepada Firaun. Setelah Firaun tahu bahwa Nabi Musa AS membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang menangkap Nabi Musa AS untuk dibunuh. Nabi Musa AS melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah SWT mengabulkan doanya dan ia diampuni. Nabi Harun diutus menjadi pendamping Nabi Musa. Ketika Allah SWT dengan mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa dalam dakwah menyebarluaskan agama Islam pada saat itu. Dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih dalam berbicara karena kekakuan pada lidahnya. Maka dari itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dijadikannya Nabi Harun AS, kakak kandungnya sekaligus sebagai teman dalam dakwahnya. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Qasas 30-33. Raja Firaun di masa Nabi Musa tersebut memang terkenal kejam, bahkan dijuluki sebagai seburuk-buruknya manusia karena mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kedua saudara Musa dan Harun saling bekerja sama membimbing kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah Ta'ala. Tugas dari Nabi Harun dalam hal ini ialah sebagai juru bicara Nabi Musa yang tidak fasih dalam berbicara. Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang kekakuan lidahnya, karena itu tidak dapat berbicara dengan fasih. Sehingga diutuslah Nabi Harun dalam menyampaikan berbagai macam dakwahnya. Dari hal tersebut, Nabi Harun akhirnya mendapat wahyu dari Allah dan keduanya berdakwah bersama-sama. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa lalu berangkat menuju istana Raja Firaun untuk menyerukan jalan kebenaran. Nabi Harun dan Nabi Musa menemui Firaun. Sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Harun merasa takut juga apabila mengingat kebengisan dan kekejaman Firaun. Kini mereka harus menghadap raja yang durhaka itu dan mengajaknya bertaubat kembali ke jalan yang benar. Apakah Firaun dan pengikutnya mau menerima ajakan mereka berdua? Apakah justru mereka tidak segera ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa oleh para algojo Firaun yang sadis tak kenal ampun? Namun rasa takut itu segera dihapus dengan firman Allah yang mengabarkan jaminan keselamatan bagi keduanya bahwa mereka berdua akan dijaga dan dipelihara Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, karena dia benar-benar telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh, kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Maka pergilah kamu berdua kepadanya Firaun, dan katakanlah, "Sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu." Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Qis. Taha 42-47.
Bersama-sama kemudian mereka menghadap Fir'aun. Bertemu dengan raja yang mengaku Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Fir'aun didampingi beberapa penasihat dan para pejabat pemerintah lainnya. Nah, begitulah kisah Nabi Harun yang terkait oleh kisah Nabi Musa yang dapat sahabat semua petik hikmahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.